Oke, perkenalkan nama saya Hari Agung. Saya terkena anxiety dan alhamdulillah selama 2 minggu ini saya udah nggak kambuh-kambuh lagi, tidak ada pikiran kematian lagi ataupun dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman wajib tonton ini sampai habis ya, supaya apa? Supaya teman-teman biar hidup normal lagi seperti semula. Jadi gini guys, anxiety itu adalah penyakit yang dimana penyakit pikiran, beban pikiran. Biasanya datangnya anxiety itu dari pikiran. Misal gini teman-teman, misalkan sakit, misalnya sakit kayak semacam sakit apa? Sakit yang kecil, cuman teman-teman itu langsung dikaitkan dengan penyakit yang besar. Misalnya teman-teman sakit dada, ya orang yang kena anxiety itu biasanya dadanya sesek banget ya, nyesek itu nggak apa ya, sesak napas ya istilahnya gitu, nggak bisa dijelaskan. Itu biasanya teman-teman pasti nggak jauh lagi, pasti buka HP cari pengetahuan. Ya kenapa ini dada bisa sesak, pasti muncul tuh ya kan. Nanti dokter tuh pasti menjelaskan kalau dada sesak itu pasti akibat dari merokok gitu ya, ataupun jantung dan sebagainya. Padahal teman-teman itu bukan karena itu, bukan karena itu, seriusan. Saya juga perokok aktif ya udah lama banget, dan setelah saya cek ke dokter tuh ya emang nggak ada apa-apa guys, nggak sakit apa-apa. Jadi buat teman-teman itu adalah cuman dari pikiran beban kita, sehingga dari pikiran ini larinya kemana? Larinya ke sini, dada sesak sama punggung panas, pusing kayak kepala ini pusingnya tuh luar biasa. Dan memang pusingnya bukan sehari 2 hari guys, bahkan bisa dibilang seminggu bahkan 3 hari pusingnya itu. Minum bodrek biasanya kalau pusing biasa ya itu baru beberapa menit ya mungkin udah hilang gitu. Ini mah enggak guys, anxiety itu enggak, bahkan 3 hari pusingnya berturut-turut, pusingnya luar biasa. Makanya buat teman-teman kalau misalkan kena anxiety, cuman satu kuncinya, jangan banyakin ngelamun, jangan banyakin main HP. Ini dua ini nih yang paling berbahaya nih ya. Jadi kalau kena anxiety itu harus banyak gerak, banyak aktivitas. Yang paling penting itu adalah curhat ke teman-teman yang paham dengan keadaan kalian sendiri. Misal teman-teman punya teman nih yang memang orang ini nih gampang diajak ngobrol. Kalau kita ngobrol tuh kayak dia tuh mau dengerin kita, maupun kita tuh kayak apa ya, intinya kalau kalian cari teman yang bisa diajak diskusi ataupun curhat gitu ya. Nah itu paling penting teman-teman ya, supaya apa? Supaya teman kita tuh kasih masukan. Ya seriusan, orang yang kena anxiety itu ya, mau keluar rumah aja itu takut. Mau keluar rumah takut, mau berkendaraan takut apa ya, takut itu guys, takut ingatnya kematian aja gitu. Bahkan kalau kita misalkan sakit kaki ataupun sakit kepala, itu pasti yang dikaitkan adalah penyakit besar. Padahal teman-teman ya, kalau kalian cek ke dokter, pasti dokter bilang ini nggak sakit apa-apa. Kenapa? Karena itu cuma sakit pikiran ya. Dari pikiran itu langsung badan kayak ngikut teman-teman ya. Jadi makanya buat teman-teman kalau misalkan kalian sedang ngalamin anxiety, itu jangan dibawa beban, dibawa aktivitas. Yang paling penting dibawa aktivitas, bebas aktivitasnya, mau jogging pagi, mau apa ya, intinya kalian mau nge-gym juga boleh. Supaya apa? Supaya pikiran itu bisa hilang teman-teman. Bisa biar apa? Supaya pikiran itu biar hilang, pikiran negatif ya. Karena anxiety itu bisa dibilang penyakit ini ya, pikiran yang negatif teman-teman ya. Jadi pikiran yang apa ya, mengarahkan ke dalam kayak gitu, kayak kematian ataupun dan lain sebagainya. Nah makanya buat teman-teman kalau misalkan kena anxiety, satu itu ya, banyakin aktivitas, jangan banyak ngelamun, jangan banyak HP ya. Jadi pas waktu saya gejala itu ya, kalau kena anxiety itu dada sesak banget, seseknya itu kayak luar biasa. Saya juga ngiranya kayak oh ini kayaknya penyakit jantung nih, karena saya kan ngerokok perokok aktif gitu ya. Padahal mah bukan guys, bukan gitu ya. Terus kayak dada ini, punggung panas banget, kayak pegal banget gitu ya. Jadi kayak kepala pusing banget. Dan ternyata ya setelah saya tahu, ternyata itu tuh cuman dampak dari pikiran kita. Itu pikiran dari mana? Pikirannya dari hal sepele, cuman kita diarahkan yang besar-besar gitu. Jadi makanya buat teman-teman ya, mungkin teman-teman yang nonton video ini pasti sedang ngalamin anxiety. Jadi kunci satu, teman-teman jangan takut. Anxiety itu jangan takut. Anxiety itu bukan penyakit yang berbahaya dan penyakit yang tidak bisa menyebabkan meninggal. Nggak ada sejarahnya orang meninggal karena anxiety, nggak ada. Bukti ya teman-teman yang kena anxiety sekarang masih bisa nonton video ini. Jadi aman aja, nggak usah panik, nggak usah dipikirkan, nggak usah. Kalian relax aja udah ya. Yang tadinya kalian kalau mau makan bakso takut, mau makan seblak takut, mau makan mie juga takut. Intinya serba ketakutan, makan jadi gak nafsu. Makan juga gak nafsu guys, kena anxiety tuh makan juga gak nafsu. Ya kalau malam tuh kalau mau tidur nggak bisa tidur, pikirannya ke situ terus. Bahkan bisa dibilang nangis terus ya. Saya juga jujur dari kelas SMP ya sampai 2026 nih, ini saya nggak pernah nangis. Setelah saya kena anxiety itu bawanya nangis terus, karena pusing guys, capek banget, kayak pikiran tuh beban banget gitu ya. Ya seperti itulah intinya anxiety itu kayak
penyakit yang luar biasa ya, sakitnya nggak seberapa, cuman pikirannya yang beban yang paling dahsyat ini. Nah buat teman-teman, coba sekarang kalian perbanyak zikir. Yang pertama itu perbanyak zikir ya, zikir minta kepada Sang Pencipta ya, Allah ya, intinya Allah juga yang ngasih ujian ke kita, dan kita harus minta juga guys, harus banyak berdoa juga supaya apa, supaya penyakit ini bisa dihilangkan, supaya kita bisa hidup normal lagi, tidak ada pikiran seperti itu lagi, pikiran M dan lain sebagainya ya. Minta kepada Allah, banyakin zikir juga. Dan penting itu kalau kita berdoa, jangan lupa usahakan dengan ikhtiar juga. Apa ya, kita harus apa ya, harus banyak aktivitasnya banyak guys, aktivitasnya bebas, mau kalian kerja boleh ya, ataupun dan lain sebagainya, mau jogging juga boleh. Intinya supaya kita tuh banyakin aktivitas supaya pikiran ini tuh, biar pikiran negatif tuh biar hilang guys, kita seperti itu ya. Jadi gitu buat teman-teman ya, karena jujur ya, karena anxiety itu seriusan ya, benar ya. Jadi kalau karena anxiety itu kayak pekerjaan jadi terhambat, seriusan. Mau ngapain malas, pengennya rebahan aja. Cuman itu kayak disayangkan teman-teman. Kalau misalkan kalian kena anxiety cuman rebahan aja gitu ya, mending jangan. Mending kalian bawa aktivitas aja ya. Aktivitas yang paling penting. Itu dijamin teman-teman, 2 minggu kena anxiety insya Allah bakal lakuin dua ini ya, hal ini. Banyakin aktivitas, banyakin ngobrol apa aja bebas, yang penting kita pikiran bisa normal lagi ya. Jadi nggak panjang lebar teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau sharing lagi boleh, tinggal request aja di komentar, bang bahas lagi tentang anxiety, nanti kita akan bahas lagi. Supaya apa, supaya teman-teman ingat guys ya, kalau misalkan kalian kena anxiety, banyakin motivasi ya, motivasi yang memang membuat kita semangat gitu. Supaya apa, supaya tadinya kita tuh kepikiran meninggal terus, kematian terus, kalau kita dengar motivasi seperti ini, jadi kita semangat lagi. Makanya banyakin motivasi, banyakin konten-konten motivasi seperti ini yang tentang anxiety ya, ataupun asam lambung seperti itu ya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Semoga teman-teman yang tadinya kena anxiety semoga kembali normal lagi, bisa hidup sehat lagi, tidak banyak beban lagi ya. Tolong share video ini, dibantu subscribe juga, dibantu like juga, dibantu komen juga, supaya apa, supaya saya pribadi biar semangat lagi bikin kontennya terkait tentang ini ya, penyakit anxiety, supaya teman-teman bisa mendengarkan ataupun bisa mengambil apa ya, pengalaman pribadi saya gitu, seperti itu ya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.